Ya, rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung langsung disambut dengan perbaikan sejumlah ruas jalan. Pemerintah daerah Lampung langsung bergerak menyulap jalanan Lampung yang sempat viral karena kondisinya yang memprihatinkan. Mengapa pemerintah Lampung terkesan begitu panik dan bergerak ketika mendengar kabar rencana kedatangan Presiden Jokowi? Di sisi lain, Kementerian PUPR menegaskan tidak pernah memerintahkan adanya perbaikan kilat demi kedatangan Presiden Jokowi. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Selamat sore, Pak Johannes. Ya, selamat sore, Pak David. Ya, Pak Johannes, ini kenapa hari ini kedatangan Presiden yang rencananya diselenggarakan pada hari ini ternyata tidak jadi, Pak? Ya, kalau dari jadwal kan memang belum ada direncanakan hari ini begitu ya. Tetapi memang ada sejumlah agenda Presiden yang memang ada agenda yang lebih urgent begitu, Mas. Jadi Pak lebih diprioritaskan terhadap agenda-agenda tersebut. Itu yang kami terima update-nya seperti itu. Oke, apakah Presiden tahu nih Pak soal perbaikan jalan kilat yang dilakukan oleh Pemprov Lampung ini? Ya, pada prinsipnya kan yang kita tahu bersama kan Bapak Presiden ini kan selain beliau juga seorang presiden, beliau juga seorang netizen kan gitu. Memantau, melihat media sosial secara berkala karena memang ini salah satu sarana beliau untuk berkomunikasi dengan masyarakat begitu dan juga melihat berbagai perkembangan-perkembangan di masyarakat, kemudian mendengarkan isu-isu strategis yang muncul di masyarakat. Jadi terkait hal ini ya Presiden sebenarnya sudah memantau juga begitu, Mas Pak David. Terus bagaimana tanggapannya beliau, Pak Johannes? Sejauh ini kami belum berkomunikasi, tetapi kurang lebih begini Pak David. Apapun lah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apapun juga masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah itu seyogianya ya sewajibnya memang harus kita sebagai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus mau mendengar masukan dan kritik dari masyarakat gitu. Terutama terkait dengan sarana-sarana publik, terutama terkait dengan aspirasi-aspirasi masyarakat gitu. Cerita tentang wilayah Lampung ini kan sebenarnya rame karena kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum Idul Fitri itu rame adanya konten dari Bima gitu kan terkait permasalahan masyarakat Lampung yang cara menghadapi kritiknya mungkin agak sedikit kurang pas menurut hemat kami yang akhirnya menjadi viral dan konsekuensinya ya menjadi pembicaraan publik begitu. Tetapi memang ketika kita melakukan komunikasi dengan teman-teman di Lampung dan kami sendiri juga melakukan pengecekan langsung begitu di Lampung ya memang kita temui begitu ya, memang kondisi apa yang disampaikan Bima itu memang seperti itu begitu. Benar adanya ya. Iya memang ya harus kita pahami juga ya karena memang kondisi pasca pandemi COVID ini kan ada sejumlah prioritas pemerintah daerah yang harus dilakukan begitu. Ada alokasi anggaran yang harus diproporsionalkan begitu dan mungkin untuk beberapa jalan daerah begitu Mas. Itu pemerintah provinsi baik kota maupun provinsi kabupaten maupun kota mungkin belum melihat itu sebagai sebuah prioritas yang harus diutamakan gitu. Karena kalau dari keterangan Kementerian PUPR ini belum masuk dalam DIPA begitu. Lalu jadi dari mana itu mendadak ada dananya begitu? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Itu nanti mungkin bisa di-cross-check ke pemerintah Lampung begitu. Tetapi kurang lebih begini Pak David yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya Bapak Presiden itu sudah mengeluarkan pertengahan Maret kemarin mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2023 yang intinya terkait Inpres itu adalah upaya percepatan peningkatan konektivitas jalan di daerah. Sehingga dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu pemerintah pusat itu bisa melakukan memberikan manfaat maksimal dengan melakukan percepatan pembangunan terhadap jalan daerah. Sebenarnya poin utama yang bisa kita bisa kita sampaikan kepada masyarakat adalah ada hal-hal tertentu yang memang Bapak Presiden menginginkan
ada percepatan-percepatan sehingga dari percepatan ini bisa memberikan manfaat maksimal untuk ekonomi nasional sehingga juga kita nanti dengan percepatan infrastruktur jalan daerah ini biaya logistik juga bisa turun, kemudian juga bisa menyambungkan sentra-sentra ekonomi yang ujungnya itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu untuk masyarakat. Dan ini yang harus kita dukung bersama begitu. Tentunya masyarakat bisa memberikan masukan-masukan dan kritik gitu terhadap hal-hal apa saja yang sebenarnya sekiranya bisa mendorong implementasi dari Impres nomor 3 tahun 2023 ini. Gitu. Ya, baik. Sebenarnya tapi kedatangan Presiden yang rencananya dilakukan hari ini yang kami dengar ya, itu apakah memang karena sudah ada agenda untuk memantau hasil Impres tersebut atau memang karena akibat dari viralnya dengan Bima itu? Iya, prinsipnya kan Bapak, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak David, bahwa Presiden ini kan juga seorang netizen, jadi ya apa yang terjadi di media sosial itu juga tidak luput dari pantauan Bapak Presiden begitu, dan terkait hal ini mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan juga dari Bapak Presiden untuk berkunjung ke Lampung. Tetapi memang kalau setahu kami kunjungan Bapak Presiden ke daerah itu biasanya sudah diagendakan jauh-jauh hari. Kebenaran saja mungkin karena terlebih viral tentang terkait masalah infrastruktur di Lampung, ini mungkin menjadi salah satu agenda Bapak Presiden juga, begitu. Ya, sebab begini Pak Johannes, ini kan ada anggapan kenapa kinerja pemerintahan harus viral dulu, baru kemudian ditindaklanjuti begitu. Kita kan tahu banyak sekali yang viral dalam waktu belakangan ini, kasus-kasus juga yang besar juga viral dulu, termasuk di Kementerian Keuangan begitu ya, kemudian di Divpropam pada saat itu. Nah, bagaimana Anda menjawab anggapan ini terhadap pemerintah? Ya, sekali lagi kalau terkait viral, ini kan sekarang kita berada dalam iklim demokrasi begitu, Pak David. Dalam iklim demokrasi ini maka segala sesuatu itu masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi, masukan dan kritiknya. Salah satu bentuk ekspresi menyampaikan itu kan sekarang bukan lagi dengan masyarakat turun ke jalan, tetapi ada satu media yang cukup efektif, media sosial, dan ini bisa kita pakai sebagai kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Artinya memang terkait dengan apakah kalau viral baru diperhatikan, sebenarnya tidak. Kami di kantor staf presiden itu atas saran Pak Muldoko itu kita juga punya monitoring di mana kita melihat isu-isu apa saja yang muncul. Jadi tidak banyak, bukan hanya sekedar hal-hal yang viral saja yang selalu menjadi perhatian media massa atau publik yang dikerjakan oleh pemerintah, tetapi ada aduan-aduan yang memang tidak viral tetapi memang disampaikan ke kantor staf presiden, itu juga banyak yang kita tindak lanjuti begitu. Misalnya saya mau memberikan contoh ketika ada aduan tentang saluran irigasi di salah satu wilayah di Indonesia Timur yang infrastruktur irigasinya rusak begitu. Itu masuk secara tidak rame dan tidak banyak dipublikasikan, tetapi langsung kami tim kantor staf presiden turun ke sana, kita mengecek, lalu kita komunikasikan dengan berbagai pihak, dua kabupaten dan juga provinsi. Ya puji Tuhan, alhamdulillah tanpa banyak yang tahu juga itu juga terselesaikan. Banyak sekali Pak David, jadi bukan hanya sekedar yang viral-viral saja baru ditanganin oleh pemerintah. Ya, sebab memang kalau kita lihat kelihatannya lebih cepat dikerjakan begitu ya. Ketika sudah viral gitu, sepertinya langsung ditangani dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu. Makanya masyarakat yang dikhawatirkan gini Pak Johannes, bahwa ketika ini tunggu viral dulu dan dilaksanakan dengan secepatnya, akhirnya publik kehilangan kepercayaan bahwa aparatur negara ini bekerja dengan baik begitu. Karena tetap aja akhirnya ujung-ujungnya kalau nggak diviralkan itu bisa lama atau memang memerlukan pelicin begitu. Dan ini kita sudah tahu, ini sudah terjadi di banyak tempat begitu. Enggak. Kalau itu saya bisa bantah gitu ya Pak David ya. Yang ada adalah ya kalau kita kan gini, tiap daerah, kota, kabupaten, provinsi itu punya gaya kepemimpinannya masing-masing kan, punya sensitivitas masing-masing.
kita di pusat itu bersyukur karena Bapak Presiden itu memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat, yang gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dan masukan, sehingga bahkan kritik dan masukan itu juga kami atas arahan pimpinan kami Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, kita membuka kanal yang namanya Kantor Staf Presiden Mendengar. Melalui kanal-kanal itu sebenarnya berbagai masukan, aduan, bahkan kritik itu ditindaklanjuti, dilihat, dan bahkan juga dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga yang lain. Jadi kalau dibilang bahwa segala sesuatu itu harus viral dulu, segala sesuatu harus izin dulu, ya silakan, mungkin melalui teman-teman MNC News ini bila ada hal seperti itu, monggo silakan dikoordinasikan dengan kami, tim kantor staf presiden. Mudah-mudahan segala hal bisa kita tindak lanjuti begitu Pak David, itu yang menjadi penekanan. Ya, itu terima kasih untuk kesediaannya itu Pak Johannes ya. Mungkin yang terakhir singkat saja, ini apakah pemerintah atau mungkin presiden atau dari Kementerian Dalam Negeri barangkali ya, walaupun bukan bidangnya Anda dalam hal itu, tapi apakah sempat memberikan teguran keras kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk mengenai hal ini gitu? Ya tentu segala hal, kalau ada segala permasalahan yang ada di daerah itu pasti dikomunikasikan oleh pemerintah pusat. Bentuknya dalam bentuk seperti apa itu yang menjadi kewenangan dari kementerian teknis masing-masing. Tetapi prinsipnya begini Pak David, bahwa masukan dan kritik yang diberikan oleh masyarakat itu harus kita dengar. Dan kalaupun dari masukan itu tidak mungkin kita kerjakan segera, harus kita komunikasikan. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini, walaupun terkesan terburu-buru begitu, harus kita akui ini adalah bagian dari kritik yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu Pak David. Baik, terima kasih banyak Pak Johannes Joko, ya, tenaga ahli utama KSP. Salam sehat selalu. Selamat bertugas. Salam sehat selalu Pak David. Ya.